الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hari ini saya akan menyebutkan dengan referensi tanda-tanda Hazrat Masih Maud yang beliau telah sebutkan dalam tulisan beliau. Secara mendasar, Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam dalam kaitan ini telah menjelaskan dengan begitu jelas bahwa pada dasarnya tanda-tanda yang tengah zahir atau yang akan datang itu akan zahir, maksudnya adalah bahwa supaya pada zaman ini Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan beliau kebenaran Islam itu dia ingin jelaskan kepada dunia, dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ingin zahirkan kepada dunia. Tanda-tanda ini di mana untuk orang lain dan untuk membungkam mulut orang yang keberatan kepada Islam, itu untuk orang-orang Islam pun juga adalah merupakan bukti kebenaran Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam, bahwa beliaulah pahlawan Tuhan yang untuk kebangkitan Islam yang kedua kali Allah Subhanahu wa taala telah mengirim beliau. Pada saat ini dari Ibrahim Ahmadiyah saya ingin menyampaikan kutipan yang dari itu keterangan beliau ini akan menjadi jelas dan akan kita ketahui. Beliau bersabda bahwa semuanya ini dilakukan dengan penuh perhatian supaya orang-orang yang pada hakikatnya ingin mencari kebenaran dan dia ingin tahu supaya dengan sempurna itu zahir bahwa semua keberkatan dan nur-nur itu adalah berada dalam Islam, dan supaya orang-orang yang ingkar pada Tuhan pada zaman ini dan anak cucu mereka, supaya hujat Tuhan itu menjadi sempurna pada mereka, dan supaya fitrat mereka yang buruk itu menjadi zahir, dan persaudaraan mereka dengan kegelapan dan membenci kebenaran dan dengan mengingkari kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkenaan dengan keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang kotor yang mereka lakukan, dan kepada manusia yang paling unggul itu mereka caci maki, dan hatinya yang akibat daripada tidak ada imannya, dia tidak tahu akan keadaan ini bahwa dia adalah manusia yang sempurna, yang cahayanya seperti matahari, dia terus menerangi dunia, dan terus dia akan menerangi dunia, supaya dari tulisan itu keagungan Islam dan keagungan zahir dari keberatan para penentang, dan orang yang benar mencari kebenaran, terbuka pintu ke bukti itu, dan mereka yang memahami dari supaya hatinya yang ingkar itu menjadi dapat dijelaskan, dan maksud daripada menjelaskan ilham-ilham itu supaya bertambah keimanan orang mukmin dan hati mereka menjadi tentram dan mendapat bukti dan hakikat yang dia meyakini akan hakikat ini, bahwa jalan yang lurus hanya ada dalam Islam belaka. Dan kini di bawah kolong langitnya hanya satu nabi dan satu kitab, yaitu yang dibawa oleh, dan
dan Nabi Muhammad adalah nabi yang paling unggul dari semua nabi dan khatamul anbiya, dan adalah sebaik-baik manusia yang dengan mengikutinya kita dapat menemukan Tuhan dan kegelapan itu akan menjadi hilang, dan di dalamnya lah keselamatan itu akan didapatkan. Dan kesempurnaan petunjuk Al-Quran itu sempurna, yang dengan perantaraan itu makrifat sempurna itu didapat, dan dengan hal yang kotor itu menjadi sempurna, dan keraguan itu akan menjadi dapat diselamatkan dari keraguan, dan dengan supaya untuk selama-lamanya ada hujah yang sempurna bagi umat Islam, dan sosok yang orang-orang yang kotor dan yang melawan kebenaran yang dilakukan terhadap orang-orang Islam, yaitu diperlihatkan supaya mereka dikalahkan dan terbukti akan kekalahan mereka, yang mereka jadi kesesatan yang berjalan sampai sekarang itu dapat dijelaskan kepada orang-orang, dan untuk generasi yang akan datang itu bisa dapat terselamatkan, dan orang-orang yang mencari kebenaran dan generasi yang akan datang itu akan diselamatkan, karena dalam ilham itu banyak sekali hal-hal yang akan zahir pada masa yang akan datang. Dan jadi ketika zaman ini berlalu dan dunia baru akan melihatkan rahasianya dan kebenaran yang tertulis dalam kitab ini, dan ketika itu dilihat kebenarannya maka imannya akan berkuat. Jadi nubuatan-nubuatan ini akan memberikan berkat yang sangat banyak. Jadi inilah referensi Ibrahim Ahmadiyah. Jadi yang 4 jilid itu, yang dari itu dapat diketahui akan dan nubuatan-nubuatan disebutkan pada zaman itu, ini bukan untuk zaman itu, bahkan ini merupakan untuk generasi yang akan datang, dan banyak sekali nubuatan-nubuatan yang akan zahir pada masa yang akan datang. Jadi, dan semua ini dari sebuah nubuatan-nubuatan yang beliau lakukan bukan untuk beliau, tapi untuk membuktikan kebenaran Islam dan untuk menjelaskan kedudukan Rasulullah SAW kepada dunia. Jadi sangat mengherankan orang-orang itu yang tidak mencari kebenaran itu, dan mereka keberatan kepada itu. Dan mereka mencela ilham beliau jadi dalam Urdu, Inggris, jadi disatukan. Jadi Tuhan tidak bisa diatur. Ini merupakan kehendak Tuhan dengan bahasa mana dia ingin menurunkan wahyunya. Jadi satu topik itu bisa dijelaskan dalam 3-4 bahasa sesuai dengan keinginannya. Inilah ilham itu, untuk sempurnanya itu, saksinya itu orang-orang luar juga. Dan kebenaran Rasulullah SAW pun juga menjadi jelas. Orang yang mempunyai mata rohani, Ibrahim Ahmadiyah juga merupakan satu tanda bagi mereka. Topik yang dijelaskan di situ dan tanda-tanda yang dijelaskan di situ menjadi faktor bertambahnya keiman. Sebagaimana beliau bersabda, kebenaran hal-hal itu generasi yang akan datang akan melihat. Dengan melihat ini mereka akan kuat dalam imannya, dan jadi kitab Masih Maud SAW menjadi faktor petunjuk, bahkan merupakan tanda. Tapi mereka yang hatinya bengkok, jadi ilmu dan tanda-tanda beliau mereka tidak bisa pahami. Jadi dengan mendapat wahyu dari Tuhan pada saat beliau menubuatkan itu, dengan menyebut itu di dalam Bahtranu beliau mengatakan bahwa sabda-sabda Tuhan yang gaib yang diberitahukan kepada saya itu sempurna pada waktu itu. Pada waktunya itu tidak kurang dari 10.000, dan apa yang disebutkan dalam kitab Masih itu saya tulis 100 sebagai contoh. Dan tidak ada nubuatan yang tidak sempurna yang saya sampaikan, dan atau dari 2 bagian 1 bagian tidak sempurna. Kalau ada yang mencari sampai mati, maka tidak ada nubuatan yang keluar dari mulut saya yang dia tidak akan dapatkan, yang dia bisa katakan bahwa itu
kosong, bahkan dengan tidak malu mereka apa yang diinginkan. Dan saya mendakwakan bahwa ribuan nubuatan yang saya sampaikan yang sempurna dengan sangat jelas, yang ratusan ribu orang menjadi saksi, yang kalau dicari pada nabi yang lampau kecuali pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada contohnya. Kalau para penentang saya memutuskan seperti itu, maka akan terbuka mata mereka. Dan saya siap untuk memberikan hadiah pada mereka kalau ada orang yang berani mengemukakan nubuatan itu hanya dengan kenakalan dan kebodohan, mengatakan bahwa nubuatan itu sudah sempurna, dan apa yang bisa dikatakan bahwa kata-kata yang seperti itu hanya su'uzon belaka. Kalau dia menyelidiki hal itu, kita berbicara, maka dia akan terpaksa kembali kepada ucapan, atau kita mengatakan bahwa tidak ada malu pada mereka. Ribuan nubuatan-nubuatan itu sempurna di hadapan kita, dan ribuan mereka yang menjadi saksi ini bukan merupakan hal, jadi bahkan memperlihatkan bahkan ataukah ada pada satu zaman ataukah ada yang tidak menyaksikan bahwa ribuan nubuatan dan semuanya itu sempurna, apakah ada tandingannya, dan ribuan orang menjadi saksi akan kesempurnaannya. Sesungguhnya saya seakan-akan Tuhan itu zahir dengan dekat, dan ribuan dan ratusan tanda-tanda itu dizahirkan di hadapan manusia, yang contohnya itu sangat kurang sekali di masa yang lampau. Nuzulul Masih, nubuatan-nubuatan yang ditulis beliau, di mana ada 3-4 yang saya tulis sebagai contoh. Beliau bersabda bahwa ya Ahmadu, qad fadatir rahmatu ala syafataika. Lihatlah di dalam Barahin Ahmadiyah di halaman 417, wahai Ahmad, akan dialirkan rahmat di mulut engkau dan engkau dianugerahi, maka zahirlah. Sangat jelas bahwa kalam saya memperlihatkan mujizah, tidak ada yang datang untuk menanding itu. Sesudah itu ada 20 kitab yang saya tulis jadi dalam bahasa Arab yang dijelaskan, namun tidak ada yang berani datang untuk menandingnya. Dan dari mereka dirampas bahasa itu dan diberikan kepada saya. Beliau bersabda, wa qalu anna laka haza in haza illa sihrun yusar lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan la yusaddiqu safi illa saifatal halaki aduwli wa adullak kul ata amrullahi fala tasta'jiluhu. Lihatlah di dalam Barahin Ahmadiyah di 500 dan dikatakan bahwa dari mana kedudukan ini kau didapatkan, ini adalah tipuan. Selama mereka tidak melihat Tuhan, orang ini hanya kematian. Ya, selama dia tidak akan pernah beriman. Jadi penyakit tahun telah pergi, dan bahwa nubuatan ini 20 tahun yang lalu ini 20 tahun yang lalu sudah diberikan, dan ratusan ribu orang meninggal. Kemudian beliau bersabda berkenaan dengan nubuatan itu, ashabus sufati wa ma adraka ma ashabus sufa tara ayunuhum tafidu minad dam'i sallun alaika rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman wa da'iyan ilallahi wa sirajan munira. Lihatlah di dalam Barahin Ahmadiyah di halaman 222. Jadi apa yang engkau ketahui, kamu akan melihat di mata ahli sufah itu, mereka menangis dan menyampaikan salam kepada engkau. Dia mengatakan, wahai Tuhan kami telah mendengar satu suara yang mengatakan bahwa
perbaikilah iman kalian dan teguhkanlah iman kalian. Dan dia menyeru kepada Tuhan dan menjauhkan dari fasik, dan dia adalah matahari dan lampu yang perlihatkan di dunia. Jadi lihatlah kapan nubuatan ini dijelaskan, pada saat itu tidak ada ashabus sufah, dan kemudian sudah itu jadi Barahin Ahmadiyah 1882 ini wahyu itu. Sesudah itu para muhlis yang datang ke Qadian berhijrah, untuk mereka disiapkan tempat-tempat tamu. Jadi betapa luar biasanya nubuatan ini. Pada saat itu diberitahukan tentang kabar suka ini, yang pada saat itu tidak ada membayangkan bahwa akan datang saat di mana orang-orang muhlis akan berkumpul di Qadian dan akan disiapkan tempat-tempat tamu dan tempat-tempat tinggal. Kemudian beliau bersabda, yuridul an yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Lihatlah tanggal Barahin Ahmadiyah, para penentang menghendaki bahwa mereka ingin memadamkan nur Allah dengan mulut mereka. Jadi mereka banyak akan melakukan makar, tapi Allah akan menyempurnakan nurnya. Kendati orang-orang kafir membenci. Dan ini merupakan nubuatan perzaman ketika untuk melawat jemaat ini tidak ada orang pada saat itu. Jadi sama sekali tidak ada perlawanan. Dan beliau menubuatkan nubuatan yang seperti itu, bahwa para penentang akan habis. Kemudian sudah 10 tahun sudah nubuatan itu diperlihatkan gelombang perlawanan yang dimana pengapiran terjadi dan ratusan buku-buku disebarkan dan semua ulama menjadi penentang dan sampai dan tidak ada hal yang dia tinggalkan untuk menentang saya dan sebagai namun sebaliknya. Dan namun saya menjadi jemaat ini menjadi tambah lebih maju. Kemudian bersabda, in lam ya'simukan nas ya'simukallah min indihi, ya'simukallahu min indihi wa illam ya'simukan nas. Lihatlah Barahin Ahmadiyah, terjemahnya adalah bahwa kendati orang tidak menyelamatkan engkau, yakni berusaha menghancurkan engkau, namun Tuhan akan menyediakan sarana dan akan menyelamatkan engkau, dan pasti akan menyelamatkan engkau kendati orang tidak menyelamatkan engkau. Lihatlah nubuatan ini betapa sempurna, dan untuk menyelamatkan dia telah menetapkan dan dia telah berjanji. Dan orang-orang akan berusaha dan mereka itu akan membuat berbagai macam rencana, namun Tuhan beserta engkau dan semua upaya mereka akan digagalkan. Apa rencana yang tidak mereka lakukan untuk menghancurkan saya? Maka beliau menuntut saya di pengadilan dan mereka untuk menghinakan saya berbagai macam cara. Untuk teks mereka membuat fatwa dan mereka membuat fatwa pembunuhan, namun semuanya itu digagalkan Tuhan dan mereka tidak ada yang sukses. Dan topan begitu kerasnya sampai jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sudah menubuatkan, ingatlah, berbicara benarlah. Jadi apakah itu ada atau tidak, namun katakan jadi pembelaan itu dan penjagaan itu. Dan mereka berusaha di pengadilan yang dusta. Jawabannya adalah bahwa ismat maksudnya adalah penjagaan, yakni kehancuran dari pihak musuh yang diinginkan itu akan diselamatkan. Lihatlah, kepada Rasulullah SAW dijanjikan keselamatan. Padahal pada perang Uhud Rasulullah SAW beliau sangat luka berat. Dan sesudah menjanjikan keselamatan itu terjadi. Dan begitu juga kepada Hazrat Isa, wa izkafaftu bani Israila anka. Yakni ingatlah zaman ketika Bani Israel berusaha membunuh engkau, saya mencegah mereka dari itu. Padahal jadi terbukti dari itu bahwa Hazrat Masih Nabi, orang-orang Yahudi menangkap beliau dan membawa beliau ke salib, tapi Allah menyelamatkan beliau. Jadi inilah artinya wa iskafaftu bihim, sebagaimana wallahu ya'simuka minan nas.
Jadi ada 4 contoh yang saya berikan. Seperti itu pula di buku-buku beliau, itu pun juga merupakan tanda-tanda. Berkenaan dengan itu beliau bersabda, saya secara khusus tentang bukti mukjizat Tuhan itu saya melihat di dalam saat saya menulis. Ketika saya menulis dalam bahasa Arab dan bahasa Inggris atau Farsi, maka jelas dari dalam ada yang mengajar saya, baik itu Arab, bahasa Urdu atau Farsi, itu terjadi menjadi 2 bagian. Satu adalah dengan sangat mudah kata-kata itu dan artinya itu datang di hadapan saya, dan saya terus menulis itu, dan kendati dalam tulisan itu tidak ada kesusahan untuk saya. Jadi mata rantai itu tidak lebih dari kekuatan otak saya. Jadi kata-kata dan artinya kalau tidak ada pertolongan Tuhan, maka dengan karunia-Nya itu bisa mungkin. Jadi dengan dukungan yang sedikit, yang sederhana, jadi yang merupakan upaya manusia itu dan kalau manusia akan susah itu akan dia tulis. Jadi wallahu alam. Yang kedua, jadi tulisan saya itu adalah hanya dengan mukjizat Tuhan. Jadi misalnya saya menulis kalimat bahasa Arab dan di dalam ibarat-ibarat itu saya menghendaki kata-kata yang saya tidak tahu, maka berkenaan dengan itu wahyu Tuhan itu membimbing, dan kata-kata kalimat itu dimasukkan oleh Ruh Kudus dalam hati saya atau dia menzahirkan dalam lidah saya, maka saya pada saat itu menulis. Misalnya dalam kalimat bahasa Arab saya perlu misalnya ada satu kalimat yang benar, maka misalnya dan saya tidak tahu suatu terjemahan, maka dan saya perlu kalimat itu, maka tiba-tiba di dalam diri saya itu turun wahyu atau kalimat masuk dalam hati saya, dikatakan yang artinya adalah siari ayat. Atau misalnya di dalam catatan perlu ada kalimat yaitu kata-kata marah, maka dengan segera turun wahyu itu bahwa hujum itu kalimat, itulah kalimat yang lain. Jadi begitu juga kalimat bahasa Arab. Pada saat menulis bahasa Arab, ratusan kalimat-kalimat yang seperti wahyu yang diminta itu turun di dalam hati saya. Jadi masuk dalam hati saya, atau ada malaikat yang menulis itu dalam kertas, dan ada kalimat-kalimat itu dalam atau ayat Quran atau yang sesuai dengan itu, dan kadang-kadang sudah lama baru diketahui bahwa kalimat Arab yang turun dalam bentuk wahyu itu diturunkan dalam bentuk ilqa. Bahwa itu ada kitab yang pulang, karena segala sesuatu adalah Tuhan yang memiliki. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang bagus dalam satu kitab sebagai wahyu diturunkan ke dalam hati saya. Jadi atau ada berkenaan dengan bahasa Arab, atau yang paling menganehkan adalah ada ilham diturunkan dalam bahasa yang saya tidak ketahui dalam bahasa, sebagaimana dalam bahasa Inggris atau Sanskrit atau bahasa Ibrani. Sebagaimana dalam Barahin Ahmadi ada beberapa contoh yang saya tulis, dan saya bersumpah atas nama Tuhan yang di tangannya adalah jiwa saya, inilah adat Allah berserta saya. Dan ini merupakan satu tanda yang diberikan kepada saya. Dalam berbagai cara diberikan saya karunia-karunia, dan Tuhan saya tidak menghiraukan sedikit pun bahwa kalimat yang diturunkan dalam bentuk wahyu itu dari dalam kitab yang manapun tidak ditulis. Karena itu untuk saya, sebagaimana dalam Al-Quran, di dalam tulisan saya diturunkan dalam ilmu gaib, karena jadi itulah rahasia yang dengan itu kepada dunia saya memperlihatkan, saya menyeru kepada orang-orang, kepada manusia, kepada orang Arab untuk menyeru tafsir, bukan untuk menyombongkan diri, tapi hanya untuk memperlihatkan mukjizat Tuhan. Jadi
jadi kitab-kitab bahasa Arab beliau yang mendatangkan pengaruh pada orang-orang Arab, banyak sekali contoh-contohnya itu. Pada zaman itu tidak ada yang datang untuk melawan dan menandingi bahasa Arab beliau. Pada saat ini ada seorang wanita kita dari Palestina. Jadi katanya saya sangat beriman bahwa Nabi Isa itu masih di langit dan dia akan turun pada akhir zaman, dan dia akan dengan kekuatan pedang akan mematahkan semua dan akan memaksa orang masuk dalam Islam dengan pedang. Maka saya menunggu hal itu. Kemudian saya mengenal jemaat. Jadi dengan tetangga saya mendapat dan tidak bukan dia berbicara tentang jemaat, bahkan dengan buku-buku Hazrat Masih, dia terus mengirim kepada saya literatur. Di dalam kitab itu saya melihat mutiara yang begitu besar, dan saya memutalaah marifat yang begitu besar tidak pernah dalam buku dalam hidup saya. Sebegitu rupa mukjizat di mana mutiara ilmu diberikan kepada saya, dan dengan memutalaah itu saya jadi mulai mempunyai ikatan dengan Tuhan. Dan sesudah penuh dengan ketentraman saya beat. Kemudian dari Aljazair menulis Ijaz Sahib bahwa ajaran Islam yang sudah rusak, dan dengan tafsir Al-Quran tafsir Al-Quran menjadikan saya putus asa, dan saya berpikir apakah ini kalam ilahi, sehingga seorang Ahmad dari Ordan dan dia mengirimkan kepada saya tulisan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam. Dari itu saya dengan membaca tafsir Hazrat Masih Maud, saya salat nafal dan berdoa, ya Allah bimbinglah saya kepada jalan yang lurus. Seberapa terus saya baca, hati saya menjadi terbuka, dan dari keagungan kalimat ini saya yakin bahwa ini bukanlah kalam manusia, tapi ini adalah kalam ilahi dan wahyu Tuhan. Kemudian dari Abu Dhabi, jadi seberapa buku Masih Maud yang disediakan kepada saya, dan kemudian dengan MTA, yaitu Ajwarul Hiwarul, pembicaraan langsung dalam bahasa Arab. Jadi pertama pada awal dengan jahil saya, dengan kebodohan saya meninggalkan itu, tapi ketika saya memutalaah Al-Quran dan hadis, maka hati saya pun menjadi tentram, dan kini bagi saya ada dua jalan. Atau saya yakin akan kehidupan Isa di langit, atau saya tunggu Dajjal yang dijelaskan sifat-sifatnya yang hanya layak untuk Tuhan, seperti menghidupkan orang mati, kemudian kisah para berhala, dan kemudian atau kemudian saya yakini Imam Mahdi sebagai Masih Maud yang membersihkan Islam dari kekotoran dan memperlihatkan wajah Islam yang indah, yang cantik, dan dia membela Rasulullah SAW. Apakah saya pilih itu? Walhasil saya memohon kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan supaya dia membimbing saya dan dia memperlihatkan kepada saya jalannya yang lurus. Maka saya mulai condong kepada Jemaat Ahmadiyah dan mengatakan bahwa saya membaca kanunnya itu undang-undang syair, dan saya mendengar syair-syair Hazrat Masih Maud, maka hati saya menjadi gemetar dan air mata saya mengalir, dan saya berdoa dan saya mengatakan bahwa orang pendusta tidak mungkin membaca syair menulis syair yang begitu penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah. Kemudian dia ini seorang ajam yang begitu mantap kalamnya dan fasih kalamnya. Dia menulis dalam bahasa Arab yang begitu fasih, itu tanpa dukungan Tuhan tidak mungkin. Kemudian Abbas Sahib menulis dari Arab bahwa kendati dengan bimbingan saya kemarahan pertentangan para ulama, saya mendengar pembicaraan langsung dalam bahasa Arab, dan pada saat itu saya mendengar di MTA ilmi minar rahmanillahi. Jadi saya mendengar itu bahwa ketika saya mendengar kasidah itu,
Saya terus melihat gambar Hazrat Masih Maud sehingga saya tidak sadar keluar dari mulut saya bahwa demi Allah bahwa tidak kata-kata ini tidak mungkin dikatakan orang yang berdusta. Sesungguhnya ini adalah kalam ilahi dan orang yang tidak mungkin dia ini orang yang membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Halisab dari Marrakech dia menulis bahwa jadi sudah pengenalan Ahmadiyah, saya menjadi heran bahwa Imam Mahdi datang dan pergi dan kita kini mendengarnya. Setelah saya merenungkan itu maka saya berdoa kepada Tuhan dan saya mulai memutalaah kutub dan dalam website kitab pertama yang saya baca adalah filsafat ajaran Islam terjemahan dalam bahasa Arab. Saya baca berkali-kali dan ketika saya membaca Itaizul Qurba hati saya mulai gemetar dan sudah itu saya membaca tabligh dan buku yang lain dan dengan buku-buku itu mengalirkan sungai ilmu dan saya selalu mengatakan setelah mendapat hazanah. Ada seorang jadi beliau menulis dari Arab juga. Jadi karena dalam website kita dia menyebutkan tentang Maryam yang meniupkan ruhnya, saya mengkontak dan saya dikirimkan topik-topik tentang itu yang saya sangat berpengaruh dan saya mendapatkan hakikat itu dan Huzur menulis bahwa at-tabligh buku Huzur membuka hati saya dan saya sangat heran bahwa pada zaman ini pun juga kalam Nabi yang penuh dengan cahaya saya mendapat taufik untuk membacanya dan hati saya terbuka dengan itu. Jadi seorang yang dari Yaman menulis bahwa ada seorang wartawan mengatakan bahwa jadi sudah dia ingin mengetahui hakikat yang sebenarnya, maka dia membaca juga akan buku-buku yang menentang jemaat. Itu dia baca, maka sudah dia melakukan penelitian, dia sampai kepada kesimpulan dengan membaca buku-buku jemaat bahwa semuanya itu adalah hanya tuduhan belaka dan kemudian kepandaian mukjizat Masih Maud dalam bahasa Arab dan jadi mukjizat keahlian Masih Maud dalam bahasa ini pun juga merupakan mukjizat Tuhan, tidak mesti dari Arab karena petunjuk itu tidak bergantung kepada tidak hanya kepada orang Arab. Pada zaman akhir Islam itu menjadi miskin, itu artinya tandanya adalah bahwa Islam itu akan bangkit bukan dari Arab. Jadi dengan membaca buku Hazrat Masih Maud sampai kepada kesimpulan bahwa beliau telah menyempurnakan Islam dalam cara yang benar yang orang-orang sudah rusak. Ini dan orang-orang Islam di antara mereka itu saling berperang. Ada yang mengatakan Mahdi penumpah darah akan datang dan mereka mengikuti Mahdi yang menunggu Mahdi yang seperti itu. Kemudian Iran dari orang mengatakan bahwa jadi saya dipelihara dari keluarga itu dan yang saya cenderung dari awal mendengar agama dan namun pada saat ketika Islam itu dikemukakan itu Islam itu tidak puas dan saya terpikir dengan cara mana Islam itu dikemukakan pasti ada kelemahan di dalamnya. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa orang-orang banyak akan masuk Islam, tapi kini banyak sekali orang tidak mengetahui hakikat Islam. Maka saya yakin bahwa pemahaman-pemahaman yang tidak benar sekarang ini perlu saatnya untuk diperbaiki. Saya berpaham seperti itu. Maka satu hari teman saya memanggil saya ke rumahnya dan dia memperkenalkan saya dengan MTA. Maka sudah itu saya mendengar Hiwarul Mubashir dan program-program yang lain saya lihat, yakni tafsir Al-Quran dan berbagai masalah yang saya dengarkan yang begitu dalam, saya sangat terpengaruh. Maka saya tidak pernah mendengar dalam channel-channel yang lain. Saya tidak pernah mendapat jawaban yang layak seperti. Jadi yang aneh adalah bahwa para ulama
yakni para ulama jemaat, mereka dengan orang-orang Syiah mereka mengadakan diskusi, tapi kepada jemaat Ahmadiyah hanya pengapiran dan hanya pencaci makian karena dia tidak bisa menjawab dalil Ahmadiyah yang kuat. Mereka mengatakan orang Ahmadi dibunuh. Saya yakin bahwa para penentang jemaat kecuali memburukkan nama Islam tidak ada lagi. Ketika saya melihat, kapan saya melihat MTA, hati saya terus menjadi kuat. Jadi tentang Quran tidak ada yang mansuh. Ketika saya mendengar itu, jadi setelah mendengar akidah itu, maka saya mulai cinta kepada Islam, dan ketika saya mendengar bahwa Hazrat Masih Maud datang untuk membuktikan keunggulan Islam dari agama lain dan kemudian menulis kitab Barahin Ahmadiyah, maka yakin tentang tabligh beliau dan kecintaan beliau, dan dengan membaca buku Hazrat Masih Maud dan Khalifah beliau, saya yakin bahwa ini bukan orang biasa, bahkan ini merupakan pahlawan Islam dan dia sangat diperlukan oleh dunia. Dan kemudian kemahiran huzur kepada bahasa Arab dan kemudian menantang orang-orang Arab adalah merupakan kesempatan emas untuk membuktikan kebenaran mereka. Tapi semua dalil-dalil ini menjadikan untuk saya adalah selain beriman kepada beliau tidak ada lagi cara, dan sudah mengetahui hakikat jemaat, menablikkannya merupakan kewajiban saya. Jadi seperti itu, tidak kehitung peristiwa-peristiwa. Jadi beberapa peristiwa yang akan saya sampaikan. Kemudian dalam tanda-tanda ini, dalam kaitan tanda-tanda ini, Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam bersabda bahwa saya adalah orang yang ditanganinya ratusan tanda-tanda itu zahir. Apakah ada manusia di bumi ini yang hidup yang dapat memperlihatkan tanda itu bisa bertanding dengan saya? Saya bersumpah atas nama Tuhan yang jiwa saya berada di tangannya. Kini 200.000 tanda itu lahir, dan mungkin 10.000 orang yang telah melihat orang di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, dan di negeri ini yang ada yang muridnya sampai 300.000 diperlihatkan oleh Tuhan bahwa manusia ini adalah dari Tuhan, yakni saya. Dan ada juga yang 30 tahun yang lalu yang sudah seperti Gulab Shah yang di Ludhiana, yang Mia Karim Bahas anaknya, dia telah memberitahukan kepada muridnya bahwa Isa telah lahir di Kadian dan akan datang di Ludhiana. Mia Karim Bahas, dia adalah seorang yang saleh, dia berjumpa dengan saya di Ludhiana, dan semua nubuatan itu dia perdengarkan kepada saya. Oleh karena itu para mullah sangat membenci beliau, namun beliau tidak menghiraukan. Dia mengatakan, Gulab Shah mengatakan kepada saya bahwa Isa ibnu Maryam itu tidak hidup, bahkan dia itu sudah mati, dia tidak akan datang ke dunia. Di dalam umat ini Mirza Ghulam Ahmad adalah Isa, dan dia Tuhan, kehendak Tuhan, dia dijadikan sebagai kesamaan Isa, dan dia dikatakan di langit sebagai Isa. Walai Karim Bahas, ketika Isa zahir, jadi orang-orang akan membenci dia akan melawannya, tapi dia akan gagal. Dia akan zahir di dunia supaya catatan kaki yang kotor, yang salah di Quran itu akan diluruskan. Dan dalam nubuatan ini diisyarahkan bahwa kamu akan mendapatkan umur, bahwa kamu akan mendapatkan melihat Isa itu. Jadi kita melihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada beliau di dalam mimpi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing sebagian pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian yang beat kepada beliau. Ada peristiwa-peristiwa sudahnya memberitahukan. Abdul Rashid Syahid menjelaskan bahwa anjuran beat itu adalah dari mimpi. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur di tempat tidur dan dia sangat sakit, dan Masih Maud berdiri sampingnya, dan seakan-akan dia pergi mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Hazrat Masih Maud membimbing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan ceramah di mana tentang kebenaran Masih Maud beliau jelaskan. Maka saya melihat dalam mimpi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi sembuh dan wajah beliau menjadi ceria. Maka saya menakbirkan bahwa kini Islam, bahwa dengan perantaraan Hazrat Sahib yakni Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, Islam itu akan menjadi hidup. Maka sudah mimpi itu saya baiat. Begitu juga Abdul Sattar mengatakan bahwa saya bertanya kepada bapak saya bahwa masalah wafatnya Masih Maud, Hazrat Masih itu tidak tahu, tapi masalah hidupnya kita tahu. Jadi beritahukanlah kepada saya bahwa sesudah baiat, katanya dia memperdengarkan mimpi bahwa di pinggir sungai Rawi ada 2 tenda, satu Masih Maud dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tenda Hazrat Masih. Maka saya masuk di dalam tenda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bertanya bagaimana Masih Maud itu. Dia mengatakan bahwa Rasulullah mengatakan orang itu pantas, orang itu pantas, orang itu pantas. 3 kali beliau menyatakan begitu. Sudah melihat itu saya meyakin bahwa Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam benar dalam pendakwaannya. Tidak perlu dicari-cari, dan saya langsung baiat. Kemudian Karimdat Sahib meriwayatkan bahwa saya sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berdua berjalan-jalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau Masih Maud alaihi salatu wasallam, Rasulullah bersabda bahwa orang ini adalah datang dari Tuhan. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 kali Rasulullah mengatakan, yang pada 1902 pada waktu maka saya baiat di masjid yang kecil, maka persis dalam wajah itu saya lihat Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam seperti yang saya lihat dalam mimpi. Pada zaman ini pun kita melihat pemandangan, jadi bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman ini pun juga kita lihat. Mukmin seorang dari Jerman, dari beberapa lama saya berpikir katanya, tapi saya ragu untuk menulis. Katanya selama saya tidak merasakan keredaan Tuhan, saya tidak menulis. Katanya saya di Jerman, saya sedang pendidikan insinyur, saya melewatkan hidup saya di Saudi Arabia. Di sana saya tidak mendengar nama Ahmadiyah. Pada 2004 dan 2005 dalam mimpi saya berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu saya berada dalam menara yang cantik dengan isyarat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada bulan. Dia mengisyaratkan dan bulan itu sangat dekat sekali. Dari sinar bulan itu memancar kemana-mana. Di antaranya itu ada menara. Rasulullah SAW mengisyaratkan ke sesuatu dan memberitahukan kepada saya yang sebelumnya saya tidak tahu. Begitu dengan penuh cinta kepada saya, dan yang menerangkannya tidak mungkin. Maka Rasulullah SAW datang dari wajah beliau untuk saya. Dengan wajah beliau seluruh kesedihan dari dunia menjadi hilang. Jadi sesudah melihat itu beberapa hari saya menjadi kurang bicara dengan orang-orang. Mimpi ini saya tidak tahu, sehingga bapak saya sesudah itu memberitahukan kepada saya menjadi heran bahwa bapak saya bahwa dia pun juga bermimpi melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 1900 menubuatkan pada tahun 1979, karena di rumah kamu akan ada anak. Jadi hal ini beliau pada tahun 2007, pada saat itu saya tidak mengetahui Ahmadiyah, maka adik saya melihat di website, maka saya mulai memutalaah tafsir Ahmadiyah. Maka itulah kurang lebih nubuatan yang kami biasa dengar dari masa kecil. Misalnya maksud Dajjal itu adalah perubahan yang penemuan tentang apa yang ada di barat. Kemudian dia menulis bahwa yakinlah bahwa saya ketika membaca buku Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam dan hakikat
Dan ketika saya biasa menangis membaca buku Hazrat Masih, setiap kata itu mengalir dalam dada saya, dan iman merupakan harta yang menjelaskannya tidak mungkin. यकीनन जो जमात इस्लाम के सही अकायद पेश करती है, मसलन कुरान करीम का नासिख व मनसूख से पाक Sesungguhnya jemaat mengemukakan ajaran Islam yang sejati. Jadi tentang dalil, akal dan mantik, penjelasannya, hakikatnya hanya Masih Maud alaihi salatu wasallam, jemaat beliau lah yang dapat menerangkan, dan ini dan kemenangannya itu akan pasti di masa yang akan datang, di masa dekat yang akan datang. Dan ada teman dari Damaskus, dia mengatakan bahwa saya dari Universitas Damaskus, saya pendidikan sesudah itu saya mulai bekerja di komputer, dan saya biasa mengajarkan agama di masjid, dan saya tidak belajar agama dari suatu yayasan pendidikan, tapi belajar sendiri. Maka saya berusaha sendiri untuk belajar agama. Maka sudah itu ru'ya pertama yang saya lihat adalah merupakan amanat, bahwa Al-Quran merupakan hazanah, dan pemecahan dari semua masalah hidup adalah di dalam Al-Quran. Sudah merenungkan itu, hati saya menjadi penuh. Satu malam saya berdoa, saya membaca allazina dalla sa'juhum fil hayatid dunya wa hum yusinuna sunnah. Saya sangat takut sekali setelah membaca itu, dan saya tentang jalan yang lurus dari Tuhan maka ada dua orang yang mengetuk pintu saya, dia memberikan buku kepada saya. Maka tiba saya merasakan, dan saya menutup buku itu. Nampaknya saya tengah melakukan kesalahan, karena saya memberitahukan tentang jemaat yang saya tidak pernah bicara tentang itu. Bahkan saya telah mendengar, maka saya berkenalan dengan seorang yang buku Hazrat Masih Maud alaihi salatu wasallam, memberikan buku falsafat ajaran Islam. Maka saya tidak meletakkan buku itu selama saya tidak baca. Maka mulailah dalam hati saya mengalir tentang Islam. Dan saya tidak hanya mengikuti Islam bahkan mengikuti Islam dengan pengalaman. Pasti orang ini adalah manusia yang dekat dengan Tuhan. Jadi wahyu Tuhan, ya, dan wahyu tentang tidak tertutupnya. Sebelumnya saya melihat dalam ru'ya bahwa seakan-akan saya hadir di hadapan Tuhan, dan cahaya Tuhan berkembang. Pada saat itu Allah berfirman kepada saya, ataitukal qadra wa daral waqi, yakni saya telah memberikan kamu adalah baju besi yang akan menyelamatkan kamu. Saya tidak memahami itu, dan dengan malu saya tidak bertanya kepada Tuhan, dan saya hanya mendengar dan itaat. Saya melihat Nabi, dan dia menggunakan pedang, senjata, dan mengatakan kepada saya, katakanlah kepada teman kamu Basit, la ilaha illallah, berpeganglah kepada la ilaha illallah. Maka saya membaca semua buku Hazrat Masih Maud dalam bahasa, dan kata-kata beliau menyihir hati saya, dan sudah itu saya bergabung dengan jemaat beliau. Abdam min ibadina atayna rahmatan minhu min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Untuk kedua kalinya saya berjumpa dengan Rasulullah SAW, dan ketika saya bertanya untuk menghindar dari fitnah pada zaman ini, hanya Mirza Ghulam Ahmad lah yang merupakan perahu penyelamat. Kemudian dengan melihat beberapa tanda, jadi ada berbagai orang dari Afrika, banyak orang dari Afrika, bahwa Abdul Malik jadi dengan dua temannya, jadi dia pergi untuk bertablik satu kampung. Jadi ketika bertablik ada seorang pemuda yang berteriak-teriak, dan akhirnya tablik itu ditutup. Jadi orangnya itu berkumpul untuk satu program, dan tiba-tiba
datang badai dan hujan tidak mungkin tadinya, tapi datang badai dan mulai turun hujan dan semua program jadi rusak. Sudah itu orang-orang di kampung itu merasakan bahwa badai itu merupakan kemarahan Tuhan dan itu terjadi karena menolak tabligh orang Ahmadi. Maka akibat daripada itu 48 orang beat. Kemudian dari Nigeria ada dulu ada seorang tengah bertabligh, di sana banyak perlawanan. Jadi seorang pemuda di kampung itu Basir, dia datang memberitahukan bahwa dia berdoa kepada Tuhan bahwa kalau orang Ahmadi ini tidak benar, maka jadikanlah mereka dalam kesusahan dan kalau tidak, yang supaya itu menjadi tanda. Maka 5 hari sudah itu saya melihat bahwa dari penentang itu terjadi penentang itu 2 orang yang meninggal, dan sudah itu saya beriman kepada jemaat dengan hati yang bersih. Kemudian dari Burkina Faso, di tempat yang bernama Durgu, dia menulis bahwa ketika pergi untuk bertablik, maka dia sampai di satu kampung, kurang lebih ada 100 orang anggota kita. Katanya sudah lama tidak hujan dan ini tanaman menjadi kering. Kini berdoalah kepada Tuhan dan kita sholat. Jadi pada jam 10 sholat istisqa, laki perempuan itu diberitahukan. Ketika diberitahukan, maka orang-orang Gair Ahmadi pun juga tidak ikut dengan ulamanya. Pada sholatnya, Hazrat masih dengan perantaraan berdoa, ya Rasulullah dan Rasul, ya wahai Tuhan, dengarlah doa kami dan basalilah bumi dengan karuniamu. Maka Allah, orang-orang Ahmadi, doa-doa mereka didengar, dan pada saat itu turun hujan dan kami setelah sholat pergi ke tempat lain untuk bertabligh. Ketika pagi di sana datang memberitahukan, maka di kampung maka turun hujan yang lebat di kampung itu. Jadi dari peristiwa itu orang-orang Gair Ahmadi menjadi terpengaruh, sangat berkesan, dan yang tadinya mereka tidak ikut dalam sholat itu. Jadi Hazrat Masih Maud bersabda bahwa saya harus mempunyai ikatan yang kuat dengan yang sejati dengan Tuhan, dan Tuhan tidak meninggalkan mereka, dan kekuatan iman untuk meningkatkan pada tingkat yakin. Dia telah memperlihatkan tanda-tandanya yang ratusan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita menjadi orang yang punya ikatan yang benar dengan Tuhan, dan sehingga setiap orang dari antara kita dijadikan sebagai orang yang perlihatkan tanda-tanda, dan di dalam iman kita itu diperteguh, dan di dalam generasi yang akan datang pun juga kita dapat meniupkan ruh supaya mereka juga mempunyai ikatan yang sejati dengan Tuhan, dan beat di tangan Masih Maud alaihissalatu wassalam itu, hargailah itu. Mudah-mudahan dalam generasi kita pun juga Tuhan itu menegakkan iman itu. Pada saat ini ada berita yang sangat menyedihkan. Ada 2 jenazah yang saya akan solatkan. Sesudah jenazah itu, jenazah pertama Mukarram Raziuddin Sahib, anak Muhammad Husain Sahib, yakni 8 Februari 2014. Jadi ketika keluar dari pekerjaannya, beliau disyahidkan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau di Karachi, dan beliau dengan keluarga. Pada waktu itu di Karachi sedang ada harta jadi ketika sampai di rumahnya berapa jarak, maka orang yang tidak kenal menembak beliau, dan 1 peluru ada di leher beliau, dan maka jelas, dan untuk memberitahukan istrinya membawa beliau ke rumah sakit. Dokter berusaha sekuat tenaga, tapi beliau tidak bisa menahan luka
Fidra itu beliau wafat, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau adalah putra dari Muhammad Hussein, dari ikatan nenek moyang ibu bapak beliau adalah dari datang ke Kadian, nenek moyang datang Kadian dan Beat, dan kakek beliau Muhammad Fatih Beat dan masuk ke dalam jemaah. Jadi kakek beliau bernama Muhtar Ahmad Sahid yang merupakan bapak daripada Muhtar Sahid, dan beliau tinggal di Zulak Kutli dan kemudian di Karachi pada 1952. Jadi 6 tahun beliau bekerja. Pada waktu Syahid beliau berumur 26 tahun. Beliau sangat merupakan sosok yang sangat simpati. Beliau sangat menghormati para pengurus dan beliau tidak pernah bertengkar, dan beliau sampai teman-teman Gair pun juga bercerita tentang beliau tidak pernah menyakiti siapa, dan beliau selalu menginginkan Syahid. Sebelum Syahid beliau dan beliau melihat dalam mimpi bahwa sebelum beliau Syahid bahkan bahwa istrinya 2 hari sebelum suaminya Syahid melihat dia itu menikah. Jadi saya pergi ke rumahnya, saya melihat bahwa di sana saya melihat jenazahnya. Bapaknya pun juga melihat mimpi bahwa anak beliau bahwa ada 17 hari lagi akan terjadi sesuatu. Jadi beliau adalah musi dan beliau kebanyakan banyak waktu beliau untuk bertugas di masjid, dan bapak beliau berumur 80 tahun. Beliau dengan familinya, beliaulah yang mencari berpenghasilan, dan sesudah beliau wafat maka mulai selain ibu bapaknya, istrinya, anaknya yang beliau tinggalkan, hanya satu anaknya, yakni hanya saudara, dan yang jenazah kedua mudah-mudahan Allah meninggikan derajat yang Syahid, dan ibu bapaknya pun juga saudara dan anaknya pun juga diberikan kesabaran. Jenazah yang kedua Dr. Khalid Jasa Sahib 7 Februari 2000 pada umur 46 tahun beliau wafat. Beliau dimakamkan di Bahesti Maqbarah. Bapak beliau Amir Zila disahidkan, dan ibu bapaknya tinggal di Nabsah. Jadi ada 3 anak dan 3 perempuan. Yan anak dan Rahmat Aziz 5 tahun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau, dan anak-anaknya pun juga diberikan kesabaran dan menjaga mereka. Dia datang dari Nabsah sudah Syahid dan bapaknya, dan beliau seorang dokter yang sangat besar. Tapi di sana pun Nabsah dia banyak berkhidmat. Namun dia datang di Rabuah, rumah sakit di Rabuah, dan beliau sangat memperlakukan kepada para pasien, dan ketika beliau masuk di rumah sakit, kendati beliau sakit, ada 80 pasien yang beliau lihat periksa.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر